Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Sikmal di channel YouTube Ali Sikmal. Oke, jangan lupa tekan butang subscribe, komen dan share video saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan sila komen di ruangan komen di bawah. Oke, hari ini tajuk kita yang saya akan bincangkan adalah mari kita baca manual UPU bagi SPM. Oke, saya tahu banyak pelajar, banyak lepasan SPM yang terlepas pandang untuk membaca manual ini karena semuanya ambil sambil lewat sahaja terhadap permohonan UPU mereka. Apabila permohonan tidak diterima, baru mula mau menyesal, baru mula mau menangis, kan? Betul, oke? Jadi sebenarnya pihak UPU sudah sediakan satu panduan yang lengkap, satu panduan yang lurus, yang senang dipahami oleh semua segenap golongan masyarakat Malaysia. Jadi senang-senang, kalau Anda tidak paham, Anda boleh baca manual. Kalau mau lagi senang, tonton saja video yang saya sudah sediakan, 10 video saya yang sebelum ini. Oke, kita akan teruskan. Apa itu? Mari kita baca manual UPU. Apa itu manual UPU? Manual UPU ini sebenarnya satu garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak UPU untuk memohon UPU online. Oke, jadi cara mau download manual UPU ini adalah senang sahaja. Di mana mau download, kita akan buka browser, Chrome atau Mozilla Firefox. Sila type upu.moi.gov.my dan tekan enter, dan Anda akan jumpa laman web utama yaitu ini, dan Anda perlu tekan mohon UPU online. Apabila Anda tekan UPU online, Anda akan jumpa ini, oke? Dan apabila Anda jumpa ini, di mana ini adalah, semua sudah tahu kan, ini adalah laman web untuk login ataupun log masuk. Jadi di mana kita mau cari manual untuk SPM dan STPM, oke? Jadi kamu boleh search di sini, di dalam login ini dia sudah tulis sini manual SPM dan STPM. Dia sediakan link untuk terus di-download ataupun dalam Melayunya dimuat turun, oke? Dia ini tidak lebih daripada 2-3 MB juga, oke? Jikalau Anda ingin manual, Anda sini dan klik SPM, dan di sebelah kanan itu adalah STPM, oke? Apabila Anda sudah download, Anda buka folder download Anda dan sila tekan dan buka. Biasanya dia sediakan file manual itu dalam bentuk PDF, oke? Oke, kita buka. Saya sudah download dan kita buka. Oke, ini adalah manual pengguna SPM. Kita ada 19 muka surat. Oke, kita baca satu-satu. Manual pengguna lepasan SPM UPU online sesi 2021 dan 2020 dan 2021. Maksudnya bagi pelajar SPM semua sekarang menggunakan sistem single window, single offer. Kalau dahulu permohonan kematrikulasi ke IPGM berbeza-beza, dilakukan di dalam laman web yang berbeza. Namun pada setahun kebelakangan ini, pihak bagian Jabatan Pendidikan Tinggi membuat perubahan yang sangat besar ke atas pendidikan tinggi kita, yaitu dengan membuat satu sistem sahaja, yaitu UPU online. Permohonan di atas satu sistem yaitu UPU online, yang dipanggil, dia punya istilah single window, single offer. Maksudnya semua permohonan dibuat di atas satu window, satu laman web UPU online, oke? Jadi kalau ikut dalam manual ini, permohonan kemasukan pelajar ke IPTA, Kolej Matrikulasi, Institut Pendidikan Guru IPG, dan Institut Latihan Kemahiran Awam ILKA, oke? Jadi biasanya yang sediakan semua ini adalah bahagian kemasukan pelajar ke IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pelajaran Malaysia. Oke, kita terus ke muka surat kedua. Dalam muka surat kedua ini adalah isi kandungannya. Oke, saya fast forward saja laman isi kandungan. Kita akan terus ke muka surat ketiga. Oke, di muka surat 3, macam saya punya tutorial, saya punya perkongsian ilmu dalam video saya yang ke-6, yaitu video saya yang ke-6, yaitu membuat permohonan UPU step by step.
Sebenarnya saya kongsikan ilmu itu berdasarkan manual ini juga, oke? Anda boleh buka manual, dan apa yang pertama Anda buka adalah laman utama, yaitu laman login tadi. Laman login tadi yang saya tunjukkan, di mana kamu boleh download manual SPM dan STPM. Disinilah permulaan bagi semua permohonan kamu. Kamu perlu masukkan nomor kad pengenalan, kata laluan, pilihan program, pengajian, oke? Oke, seterusnya kita baca. Pada laman log masuk, pemohon perlu memasukkan maklumat seperti berikut. Nomor kad pengenalan, kata laluan, program pengajian, dan keterangannya mesti semuanya valid ataupun sah. Nota, pemohon perlu daftar akaun sebelum memulakan permohonan. Maksudnya, bagi pemohon yang baru, first time user, kamu tidak boleh terus log masuk. Apa yang perlu kamu buat adalah perlu mendaftar akaun baru supaya Anda boleh login untuk memulakan permohonan. Bagi pemohon yang sudah berdaftar, kamu tidak berdaftar di permohonan yang lepas, contoh pada bulan 9, 10, 11, Anda boleh terus log masuk. Sama juga dengan bulan lepas, Anda terus boleh log masuk menggunakan akaun yang telah Anda janakan pada yang lepas, oke? Seterusnya, ini adalah apabila Anda belum pernah log masuk, Anda perlu daftar akaun baru. Jadi Anda mesti lengkapkan semua maklumat yang diterakan. Anda mesti masukkan nomor kad pengenalan, alamat email. Oke, alamat email ini kamu mesti sertakan alamat email yang betul-betul sah, valid. Kamu tidak lupa passwordnya. Oke, bagi saya, kalau kamu ada ramai ahli keluarga, carilah keluarga yang terpenting, senang dihubungi. Loginlah email kamu di beberapa peranti, di peranti ibu kamu, peranti ayah kamu, peranti di laptop kamu, di telepon kamu, supaya apabila Anda lupa password UPU Anda boleh buka semula email Anda dan cek semula password yang telah Anda daftarkan. Dan apabila telepon Anda tidak dapat dibuka, Anda boleh buka telepon ayah Anda, ibu Anda, dan sebagainya. Oke, itu cadangan daripada saya. Siapa yang mau terima, siapa yang tidak mau, tidak mengapa. Oke. Soalan keselamatan ini pastinya gunakan soalan keselamatan. Nama ibu dikira sebagai soalan keselamatan 1, sebab ibu ini merupakan orang yang semua orang tidak akan lupa. Jadi itulah digunakan sebagai soalan keselamatan. Oke, jika Anda isi soalan keselamatan tersebut semuanya huruf besar, Anda perlu masukkan nanti masa Anda reset password, Anda perlu masukkan juga dengan huruf besar. Jadi angka itu huruf besarnya diambil, huruf besar dan kecilnya diambil kira. Oke, ini nanti semua nih berfungsi nanti di dalam reset kata laluan di video saya yang keempat. Oke, nanti boleh rujuk video saya yang sebelum ini. Oke, seterusnya adalah kita sambung kata laluan. Pastikan kata laluan Anda senang diingat, mengandungi beberapa gabungan huruf dan nomor, dan pastikan Anda masukkan kata laluan Anda 2 kali supaya sah. Oke? Dan apabila sudah selesai, Anda perlu tekan daftar. Apabila Anda tekan daftar, Anda sudah boleh log masuk ke sini semula. Oke? Anda sudah boleh log masuk. Oke? Apabila Anda sudah log masuk, Anda akan jumpa dashboard. Oke? Di dalam dashboard ini antara beberapa fungsi dashboard ini adalah kategori pemohon. Maksudnya kamu boleh tengok kamu kategori apa. Kategori E untuk lepasan SPM 2019 dan kategori B lepasan SPM tahun 2018 dan 2017. Oke. Sebenarnya UPU itu itulah kenapa sesak, sebab pemohon terlalu ramai. Sampai SPM pun sampai 2 tahun ke belakang masih boleh mohon. Begitu juga dengan STPM. Jadi sebenarnya kalau kamu baca manual, kamu akan paham bagaimana cara untuk memohon UPU online ini, oke? Kalau kamu baca manual dengan betul-betul, kamu akan paham
bagaimana cara untuk mendaftar, sebab dalam manual ini sudah jelas diterangkan secara terperinci. Oke, jadi kamu akan tahu kategori kamu, kategori E lepasan SPM 2019 dan kategori B lepasan SPM tahun 2018 atau 17. Oke, seterusnya kita pergi muka surat seterusnya, yaitu di bagian B, masih dalam dashboard. Kita boleh tahu di mana kita semakan permohonan kita. Dalam sini dia memaparkan status permohonan kita setelah pemohon membuat sah dan hantar. Apabila kita tekan butang sah dan hantar, kita akan tahu di mana apa status permohonan kita di dalam semakan permohonan ini. Oke, seterusnya prosedur permohonan. Maksudnya di sini di prosedur permohonan ini dia akan diterangkan permohonan sebelum, semasa, dan setelah mengemukakan permohonan. Oke, saya rasa semuanya jelas dan paham. Dan ini adalah syarat kemasukan. Ini yang saya terangkan di video saya sebelum ini, yaitu syarat am dan syarat khas kemasukan ke IPTA dan peringkat yang lebih tinggi. Dan ada juga carian beasiswa dan pembiayaan. Anda boleh rujuk semuanya di sana. Oke, di sini adalah semakan kelayakan. Contohnya Anda akan boleh semak senarai kelayakan Anda di dalam sini. Maksudnya Anda boleh cek apa saja yang Anda layak di dalam, apa saja yang Anda layak selepas 5 hari keputusan SPM diumumkan. Di dalam F ini, semakan kelayakan, Anda boleh lihat berapa kos atau program yang Anda telah tawarkan. Oke, Anda boleh cek. Ini masih di ruangan dashboard. Dan jika Anda ingin melihat tren permohonan UPU sebelum 5 tahun kebelakangan ini, Anda boleh cek, Anda boleh coba juga tengok di situ berapa ramai pemohon UPU ini. Oke, seterusnya laluan kerjaya. Apa fungsi laluan kerjaya ini? Jika Anda pilih IPTA di sini, Anda tekan nih IPTA. Contoh, Politeknik Premier. Anda akan tahu di mana nanti Anda akan bekerja selepas Anda habis belajar. Itulah yang dinamakan dengan laluan kerjaya. Oke, kita terusnya pentaksiran psikometrik. Di sini akan dipaparkan maklumat psikometrik kamu. Maksudnya apa, kamu di mana, sosial, artistik, macam dalam sini. Oke, dalam contoh yang sudah diberikan ini bagi yang SPM. Oke, jadi saya harap semuanya jelas. Kita berada di muka surat 9. Oke, pengiraan merit. Oke, pengiraan merit ini untuk memastikan bahwa Anda peratus untuk permohonan Anda masuk ke U itu adalah tinggi. Contoh, dalam Malaysia ini ada 3 jenis university, yaitu jenis University RU, University Comprehensive, dan University berfokus. Oke, Anda boleh terujuk. Oke, RU ini university yang top. Ada 5 university yang top di Malaysia ini, antaranya UM, UPM. Oke, jadi semua perlu bijak. Jikalau markah merit Anda kurang ataupun keputusan Anda kurang memberancangkan, kalau ingin masuk university atau IPTA, kalau boleh janganlah apply mana-mana. Bukanlah jangan, kalau boleh elakkanlah apply university yang top ini. Oke. Jadi Anda perlu kira ke kelita merit Anda, ada markah-markah yang akan ditunjukkan di dalam sana. Oke, seterusnya. Oke, ini masuk ke permohonan sudah. Oke, permohonan seperti yang saya nyatakan di video saya sebelum ini, yaitu video nomor 6, yaitu membuat permohonan UPU step by step. Oke, Anda boleh lihat video saya yang ke-6 ini adalah video yang paling panjang semenjak saya buat video penerangan UPU ini selama 30 menit. Oke, panjangnya. Oke, durasinya. Oke, apa yang perlu kamu buat di tab permohonan? Tadi kita bincang tab dashboard. Sekarang tab permohonan. Di permohonan Anda perlu masukkan kad pengenalan. Anda perlu klik sekali di sini dan Anda akan keluar IC otomatis dan nomor unik ID Anda. Oke, saya pesan jikalau Anda belum selesai tekan sah dan hantar permohonan, maksudnya Anda sudah selesai
buat permohonan selesai sudah surat rujukan, boleh sudah download surat rujukan. Jikalau Anda belum selesai buat benda itu sampai situ, jangan sesekali lupa unique ID tersebut. Macam yang saya pesan, buatlah beberapa salinan unique ID itu. Kamu perlu tulis di buku nota, buku rujukan, kamu perlu send di WhatsApp, kamu letak gambar, sebagainya supaya tidak lupa. Sementara masih dalam proses permohonan. Sebab jikalau Anda masih dalam proses permohonan, Anda perlu masukkan nomor unique ID itu sehingga Anda selesai membuat permohonan. Dan sila pilih kategori Anda. Macam yang di atas tadi, ada kategori E dan kategori B. Dan bagi SPM tahun ini, tahun lepas, Anda kategori E, yaitu SPM 2019. Oke. Seterusnya ke maklumat pribadi. Sila lengkapkan maklumat pribadi. Ini saya fast forward saja. Oke, alamat email. Adakah Anda kurang? Ini Anda perlu isi maklumat. Seterusnya isi saja maklumat. Isi maklumat keluarga, lengkapkan maklumat keluarga. Lepas itu maklumat akademik. Maklumat akademik ini dia sudah nyatakan di sini angka giliran dan tahun STPM akan dipaparkan secara otomatis. Jadi janganlah hairan jikalau tiada keputusan SPM Anda di sana. Bagi STPM pun sama. Untuk yang STPM, keputusan STPM Anda akan dipaparkan otomatis. Dan SPM Anda akan ada Anda perlu pilih manual. Sebab itu UPU online yang dahulu dibawa saja ke sekarang, diupdate kepada UPU yang baru. Jadi untuk SPM Anda tidak perlu isi result Anda sebab sudah diisi secara otomatis di dalam sistem itu. Dan seterusnya maklumat pilihan. Disinilah Anda perlu membuat pilihan program seperti yang saya sudah cakap sebelum ini. Ini adalah tapisan melalui bidang NEK. Maksudnya bidang tertentu. Contohnya pendidikan. Kamu mau pilih, contoh Anda mau tapis pendidikan saja. Jadi dia akan keluar di sini pendidikan sahaja. Pendidikan sahaja. Jadi jimat masa Anda untuk membuat carian secara menyeluruh. Dan ini yang paling penting. Ini adalah general rules of UPU atau dipanggil peraturan keutamaan UPU. Apa maksudnya di situ? Dalam pilihan pertama, saya zoom dulu. Dalam pilihan pertama sehingga pilihan keempat, apa yang perlu kamu buat adalah di pilihan 1 dan kedua ini dipanggil dalam pilihan 1 dan kedua ini adalah temu duga, pendidikan yang bertemu duga. Maksudnya cara mau tahu bertemu duga adalah ada ada simbol hashtag di belakang. Kamu boleh lihat. Pilihan 1, 2 wajib diisi. Terdapat pilihan bertemu duga. Pilihan 1, 2 ini pilihan 1, 2, 3, 4 ini merupakan pilihan yang bertemu duga saja. Dan pilihan 1, 2 ini merupakan pilihan untuk pendidikan. Saya jelaskan lagi, pendidikan. Dan pilihan 2 hingga ke 4 merupakan pilihan bertemu duga juga dan bukan pendidikan, tapi IPG masih tersenarai. Maksudnya IPG ini tersenarai 1 hingga 4. Tapi untuk university pendidikan, IPTA pendidikan, maksudnya dia hanya boleh diisi di 1 dan 2. Dan ramai yang bertanya kepada saya, kalau mereka ingin mengisi politeknik ataupun matrikulasi, mereka bertanya, di mana pusat latihan tersebut? Kenapa tidak dinyatakan pusat latihan? Sebenarnya kamu boleh pilih di bawah tersebut. Di bawah pilihan kamu itu akan ada dinyatakan, contoh ini pilihan 4 akan ada dinyatakan pusat latihan. Jadi kamu perlu pilih lagi pusat latihan itu di mana. Pusat latihan. Ada yang bertanya, tiadakah dinyatakan contoh politeknik? Tiada
tiadakah dinyatakan dia punya pusat latihan? Jadi saya balas, saya beri jawaban di sini. Akan ada pusat latihan di bawah pilihan tersebut jikalau Anda pilih politeknik atau mana-mana pusat latihan yang ada yang banyak, contoh matrikulasi, politeknik dan sebagainya. Oke. Dan pilihan 5 hingga 6 wajib diisi. Kalau Anda tidak isi, permohonan Anda tidak akan diterima, dan merah yang dipanggil dia akan keluar seperti begini. Saya tunjuk ya, akan keluar seperti begini. Akan jadi ralat. Pilihan Anda akan jadi merah dan Anda tidak boleh teruskan permohonan selagi Anda tidak isi 6 pilihan. Oke. Jadi Anda wajib isi 6 pilihan. Oke, sekiranya saya teruskan lagi, kita baca. Kita teruskan. Sekiranya pemohon memilih program pengajian bertemu duga hashtag, pastikan pemohon memilih zon temu duga yang disediakan. Pastikan zon adalah tertakluk kepada ketersediaan lokasi mengikut IPTA dan IPG masing-masing dan pindaan saat akhir. Oke, pemohon boleh membuat pilihan dengan cepat melalui itulah fungsi tapisan bidang NEC dan juga carian, yaitu Anda boleh membuat pilihan dengan cepat. Oke, seterusnya sedikit lagi kita sudah buka surat 16. Dan bagi yang UPNM, macam saya terangkan tadi, sekiranya Anda pilih Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, pemohon wajib mengisi berat dan tinggi seperti di atas. Anda wajib isi, pergilah timbang berat, pergilah timbang ukur tinggi, dan Anda perlu isi ini betul-betul dengan maklumat Anda. Dan seterusnya maklumat penyata. Anda perlu isi maklumat penyata ini, maksudnya tik pilih antara ya atau tidak. Ada maksudnya kalau ada bintang-bintang merah begini, maksudnya Anda wajib isi semuanya. Kalau Anda jumpa bintang-bintang merah, di situ adalah wajib isi. Jikalau Anda tidak isi, permohonan tidak akan diteruskan dan akan berlaku ralat dan akan ada keluar notification berwarna merah. Jadi kalau cadangan saya sebelum ini saya tik ya semuanya, sebab kalau kamu boleh baca sini, adakah Anda bersetuju untuk membenarkan data pribadi Anda dibekalkan untuk kegunaan KPM? Kita mestilah bekalkan data supaya kita boleh jadi pelajar mereka. Seterusnya. Di muka surat 15 sudah. Macam yang saya cakap sebentar tadi, saya sudah terangkan, jadi saya tidak perlu baca lah. Dan yang paling terakhir adalah maklumat pengesahan. Dalam maklumat pengesahan ini, disinilah disahkan semua permohonan kita. Jadi saya punya cadangan, saya punya suggestion, kamu perlu cek semula, recheck semula Anda punya maklumat semua, maklumat yang Anda sudah pohon di sini, maklumat pilihan program Anda, dan perkara yang paling penting, sila baca semua peringatan ini dan klik saya setuju. Dalam menu ini dia nyatakan pastikan klik saya setuju, mesti klik. Kalau Anda tidak klik, permohonan Anda tidak diterima, dan sia-sialah Anda mengisi permohonan ini jika Anda tidak klik saya setuju. Dan apa yang perlu Anda buat adalah tekan butang sah dan hantar. Anda perlu tekan butang sah dan hantar. Setelah permohonan Anda disah dan hantar, Anda akan jumpa lagi satu muka surat yang terakhir. Jadi Anda wajib tekan sah dan hantar. Macam saya. Mari kita baca. Pemohon dikehendaki membaca di ruang peringatan dan wajib klik saya setuju di ruang pengesahan. Setelah itu butang sah dan hantar akan diaktifkan. Apabila Anda tekan saya setuju, butang sah dan hantar ini baru akan diaktifkan. Dan ini part yang paling penting. Pastikan Anda tekan butang sah dan hantar untuk memastikan maklumat Anda dihantar dan selamat diterima oleh sistem. Ibaratnya Anda menulis surat, Anda masukkan surat, Anda simpan surat ke dalam envelope ataupun sampul surat dan Anda hantar ke pejabat pos. Kalau Anda simpan di rumah,
permohonan Anda tidak guna. Begitulah saya analogikan, saya beri kepahaman kepada Anda. Jadi Anda wajib tekan butang sah dan hantar. Oke, itu saja. Dan muka surat terakhir yang keluar adalah slip permohonan. Oke, ini yang saya cakap tadi. Slip permohonan kamu perlu download ataupun muat turun ke dalam laptop Anda, telepon Anda, dan sebagainya sebagai rujukan Anda. Tekan di sini, muat turun permohonan kemasukan pelajar, dan Anda akan dapat satu salinan slip permohonan dengan Anda. Oke, seterusnya dinyatakan di sini. Oke, selepas mengemukakan permohonan, tiada had, saya ulang lagi, tiada had ditetapkan bagi pengemaskinian maklumat permohonan sehingga tarik tutup permohonan. Transaksi akhir permohonan akan diambil kira sebagai permohonan sebenar. Maksudnya, jikalau Anda tidak berpuas hati dengan permohonan Anda, pilihan program Anda boleh kemas kini lagi. Apabila Anda tidak puas hati, kemas kini lagi. Apabila Anda tidak puas hati, kemas kini lagi sehingga Anda puas hati, sehingga Anda berasa selesa dengan permohonan Anda dan Anda reda dengan keputusan Anda. Dan macam yang saya cakap, transaksi yang terakhir sekali baru diambil kira sebagai permohonan kita. Dan macam mana cara kemas kini maklumat, saya ada terangkan dalam video saya sebelum ini, yaitu dalam video cara kemas kini permohonan di video ke-7. Oke, dan ada tab, nanti boleh tengok video saya macam mana Anda boleh kemas kini maklumat di sini di bawah dashboard. Dan akan ada perubahan, bukan sudah ayat permohonan, akan ayat kemas kini sudah. Jadi macam yang saya cakap, apabila ayat kemas kini, Anda tidak perlu sudah memasukkan nomor unique ID, sebab nomor unique ID Anda sudah link dengan sistem, sudah masuk ke dalam sistem. Jadi selagi Anda belum selesai membuat permohonan, tekan butang sah dan hantar. Anda janganlah hilangkan nomor unique ID Anda. Oke. Dan ini yang last sekali, kata laluan. Di tab login, apa yang perlu Anda tekan adalah tekan butang kata laluan dan isi semula soalan keselamatan yang saya cakap sebentar tadi, contoh soalan keselamatan ibu, dan sila tulis kata laluan yang baru. Oke. Dan itu saja daripada saya pada hari ini. Tajuk saya adalah mari baca manual pengguna, sebab ramai lepasan SPM dan STPM yang mengabaikan ini. Oke, yang mengabaikan manual ini, dan ramai yang bertanya secara membuta, sedangkan pihak UPU sudah memberikan penjelasan yang terperinci dalam manual pengguna ini. Oke, sebenarnya dari diri kita saja itu yang malas, tidak mahu membaca, dan semuanya mahu disuapkan. Lebih rela bertanya berbanding kaji sendiri. Tapi tidak apa, bertanya itu adalah amalan yang bagus. Sebab apa? Kalau tidak bertanya akan sesat jalan. Jadi jangan segan-silu untuk komen video saya, tanya apa masalah Anda, dan saya akan coba bantu Anda dalam masa yang terdekat sebelum tutup UPU. Jadi untuk STPM dia ada sedikit sahaja perbezaan. Perbezaannya di bagian ini saja, kategori Anda, yaitu kategori diploma ataupun setara. Jadi sila Anda perlu rujuk jenis kelayakan Anda apa. Dan macam yang saya cakap juga sebentar tadi, keputusan STPM itu, keputusan SPM kamu perlu isi secara manual, dan biasanya kamu isi manual sebab kita punya sistem yang dulu mengikut sistem yang lama kan. Jadi kamu perlu isi dan recheck semula. Dan macam yang ramai bertanya juga kepada saya, kenapa maklumat STPM di UPU online itu tidak ada keputusan kita? Sebenarnya ia sudah dipaparkan secara otomatis. Maksudnya keputusan kita macam SPM juga, keputusan kita sudah berada di dalam sistem. Dan kamu tidak percaya saya? Kamu baca manual ini, dan manual sudah terangkan semua ini. Manual yang telah diserahkan oleh KPM, bahwa tahun STPM dan kegiliran sudah dipaparkan secara otomatis, dan bagi metrik tahun semasa sudah dinyatakan juga. Oke, dipaparkan secara otomatis. Dan
bagi stam sudah dipaparkan secara otomatis, dan diploma dan staraf ini yang perlu kamu isi sendiri. Jadi untuk diploma saja kamu perlu isi maklumat keputusan kamu, oke? Jadi kamu perlu nyatakan PNJK kamu, kelayakan apa kamu, lepas itu institut kamu di mana, dan nama diploma, bidang diploma kamu perlu isi. Jadi hanya diploma saja yang perlu isi sendiri. Jadi saya harap lengkap sudah saya punya bacaan manual pada hari ini. Saya harap jikalau Anda malas membaca manual, jadi saya sudah tolong bacakan manual ini sambil penerangan yang ringkas-ringkas untuk Anda semua. Oke, pesanan terakhir daripada saya, semoga berjaya kepada semua. Banyakkan berdoa dan reda dengan keputusan yang Anda terima atas permohonan Anda nanti. Oke, jangan lupa tekan butang subscribe, komen, dan share. Jangan lupa tekan butang lonceng dulu, dan jangan lupa tanya di ruangan komen untuk lebih kepahaman. Oke, itu saja daripada saya. Saya Ali Istiqmal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao.